Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera rekan-rekan semua. Ini video saya yang kedua. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih atas komen, saran yang telah diberikan oleh rekan-rekan atas video saya yang pertama. Mudah-mudahan saran-saran tersebut bisa saya lakukan untuk perbaikan dalam video-video saya selanjutnya, insya Allah. Dalam video yang kedua ini, saya ingin berbagi tentang sesuatu hal yang di-trigger oleh suatu ungkapan ya, yang berbunyi bahwa sesungguhnya setiap orang itu telah berbicara bahkan sebelum dia berbicara. Secara sepintas ungkapan ini sepertinya hanya sebuah permainan kata-kata ya. Seseorang telah berbicara sebelum dia berbicara. Namun kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan kita cermati dengan seksama, ungkapan ini mengandung suatu kebenaran yang layak untuk kita perhatikan dan layak untuk kita pertimbangkan. Ketika kita berkomunikasi atau khususnya ketika kita berbicara dengan seseorang, benarnya pada saat itu kita tidak hanya berbicara kepada orang itu dengan satu communication tool ya. Kita tidak berbicara kepada orang itu hanya secara verbal saja. Dalam waktu yang bersamaan, bahkan sebelum proses komunikasi itu berlangsung, kita sebenarnya sudah berbicara kepada orang itu melalui atau dengan menggunakan bahasa nonverbal. Nah, ini yang kadang-kadang tidak begitu disadari oleh kebanyakan dari kita. Komunikasi nonverbal ini sebenarnya memiliki dampak atau pengaruh yang jauh lebih besar daripada komunikasi verbal yang kita lakukan dengan seseorang. Sebagai contoh misalnya, kalau ada seseorang yang datang kepada Anda, katakanlah untuk meminjam sejumlah uang. Ketika orang itu menyampaikan maksudnya kepada Anda, menjelaskan situasinya, ya, dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang kepada Anda, kemudian juga menjelaskan tujuan untuk apa pinjaman itu akan dia pergunakan. Keputusan Anda untuk memberikan pinjaman uang kepada orang itu sebenarnya lebih besar ditentukan oleh hal-hal yang tidak dia sampaikan kepada Anda. Keputusan Anda untuk memberikan pinjaman uang kepada orang itu lebih ditentukan oleh komunikasi karakter atau komunikasi wataknya yang telah Anda ketahui selama ini. Jadi kalau orang itu Anda ketahui baik melalui pengalaman Anda sendiri berinteraksi dengan dia ataupun dari informasi-informasi yang Anda peroleh dari pihak-pihak lain, bahwa orang itu adalah orang yang tidak jujur, orang yang tidak amanah, orang yang tidak bertanggung jawab. Seberapa hebat pun dia berbicara dan mencoba meyakinkan Anda bahwa dia layak untuk Anda berikan pinjaman uang yang dibutuhkannya, besar kemungkinan Anda tidak akan memberikan pinjaman itu. Bukan Anda tidak mengerti dengan penjelasan kata-katanya, bukan Anda tidak memahami kesulitan yang dia sampaikan melalui kata-kata, tetapi keputusan Anda ditentukan oleh karakter atau watak orang itu yang telah berkomunikasi kepada Anda bahkan sebelum dia berbicara kepada Anda. Ketika dia datang kepada Anda sudah mempunyai suatu persepsi tersendiri atau kesimpulan sendiri dalam diri Anda. Wah, ini orang yang tidak jujur itu, orang yang tidak amanah itu, ini orang yang tidak bertanggung jawab itu. Mau apa lagi dia ini? Nah, begitu dia bicara, menyampaikan kesulitannya, menyampaikan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang kepada Anda, menyampaikan janji-janjinya, bagaimana, berapa, dan kapan dia akan melunasi utang itu tidak begitu besar
pengaruhnya kepada Anda dalam Anda membuat keputusan untuk meminjamkan atau tidak meminjamkan uang kepada orang tersebut. Nah, komunikasi nonverbal inilah yang sering tidak disadari oleh orang-orang. Banyak orang yang mencoba untuk memperbaiki relasi atau hubungannya dengan orang lain dengan mengikuti berbagai macam kursus-kursus seperti communication skill, listening skill. Dengan mengikuti kursus-kursus itu dia berharap keterampilan komunikasinya akan meningkat dan dia bisa berkomunikasi lebih efektif kepada orang lain. Namun dia melupakan satu hal, bahwa sebenarnya watak atau karakternya itu berkomunikasi jauh lebih efektif daripada kemampuan berbicaranya kepada orang lain, dan itu dia tidak perbaiki. Nah, itu dia tidak sadari bahwa dia punya masalah dalam karakter. Dalam bahasa Inggris ada sebuah ungkapan yang kurang lebih bunyinya sebagai berikut. Who we are speaks louder than what we say. Artinya kurang lebih siapa diri kita atau bagaimana karakter kita itu sebenarnya berbicara lebih nyaring daripada apa yang kita katakan. Ungkapan ini mengingatkan bahwa karakter atau watak atau kualitas diri kita itu sangat menentukan dalam kita berkomunikasi kepada orang lain dibandingkan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kalau dalam berkomunikasi dengan orang lain kita seringkali mendapatkan hambatan atau kegagalan, mungkin kita perlu memeriksa, jangan-jangan bukan communication skill kita yang kurang, bukan kata-kata kita yang tidak efektif dalam berkomunikasi itu, tapi karakter kita atau watak kita yang bermasalah. Nah, selama hal ini tidak kita perbaiki, apapun upaya kita untuk meningkatkan communication skill kita, upaya kita untuk memperbaiki cara kita berbicara kepada orang lain, itu tidak akan besar pengaruhnya. Karena akar masalahnya bukan di situ. Akar masalahnya itu ada pada karakter watak kita yang bermasalah dalam pandangan orang lain. Mungkin perlu kita ingat kembali bahwa ketika kita berkomunikasi, berbicara atau berkata-kata kepada orang lain, apa yang dipercaya atau tidak dipercaya oleh orang lain itu bukanlah kata-kata kita. Apa yang dipercaya atau tidak dipercayai oleh orang lain itu adalah diri kita. Kalau orang sudah tidak percaya kepada karakter Anda, kepada diri Anda, maka apapun kata-kata yang Anda ucapkan itu tidak akan banyak pengaruhnya kepada orang lain yang Anda ajak berkomunikasi tersebut. Selama watak, karakter atau integritas kita itu kita tidak perbaiki, maka selama itu pula kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain, komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain tidak akan pernah efektif dan berpengaruh sebagaimana yang kita inginkan atau kita harapkan. Kira-kira kurang lebih demikian. Sekali lagi, siapa diri kita, ya, bagaimana karakter kita, bagaimana watak kita, bagaimana integritas kita, itu jauh lebih efektif daripada komunikasi verbal atau kata-kata yang kita ucapkan atau kita sampaikan kepada orang lain. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih.